Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusuluna rabbika bil haqqi wa nudu antil kumul jannatu ristumu bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayah bunda yang saya hormati, adik-adik dan anak-anak kita yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasalah kita bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, keimanan, keislaman, kenyamanan, keselamatan, ketenteraman, semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayah bunda yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sesuai undangan di WA Group, untuk topik sore hari ini adalah Nuzulul Quran, atau kita akan kilas balik melihat beberapa ayat dan juga dalam sejarah tentang Al-Quran. Kalau dalam sejarah sudah tercatat bahwa Rasul sudah pesan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, bahwa sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Artinya memang pertama kali wahyu-wahyu Al-Quran 30 juz, 114 surat dan 6.236 ayat itu adalah lisan Nabi Muhammad disampaikan kepada para sahabatnya. Sedangkan sesuatu yang belum paham dan belum terperinci akan dijelaskan lewat mungkin ya perbuatan ataupun perkataan ataupun diamnya. Oleh karena itu maka beliau juga mengatakan tadi di depan bahwa sebaik-baik kamu adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Termasuk Bunda Siti Aisyah, kalau ditanya akhlak Rasulullah, jawabannya adalah khuluquhul Quran, akhlaknya Quran. Maka Rasulullah juga pesan, besok itu ada orang yang menyampaikan hadis dariku, kalau hadis itu sesuai dengan Al-Quran itu dariku, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran itu bukan dariku. Jadi memang tolak ukurnya adalah Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk yang dari Allah. Dan sebagai landasan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Manusia itu di mana saja, baik di Pulau Jawa, Indonesia, Eropa, Afrika, Amerika, Australia, dia namanya manusia bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat itu. Cuma ada yang mengambil petunjuk tapi tidak beriman. Misalnya tentang teknologi, ya. Nanti di belakang kita akan melihat bahwa ayat-ayat teknologi juga ada. Jadi hudal linnasi, petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda, dan keterangan atau penjelasan dari petunjuk. Artinya ayat 1 itu menjelaskan ayat yang lain, menyempurnakan dan tidak ada kontradiksi. Itu namanya bayyinatin minal huda, petunjuk kemudian juga menerangkan dari petunjuk. Bayyinatin minal huda, kemudian kalau sudah kita ambil petunjuknya akan terjadi apa? Wal furqan, ada furqan. Furqan itu pembeda.
Dan Furqan itu di samping ada di dalam Al-Quran, setiap manusia ini juga punya Furqan di dalam hatinya. Misalnya kalau dulu leluhur kita itu mungkin belum tahu Al-Quran tapi sudah mengerti, sudah bisa membedakan kalau memberi itu baik, kalau bohong itu buruk, kalau istilahnya ya mencuri itu tidak baik dan lain sebagainya. Maka dari itu kita juga harus mengambil petunjuk dan kemudian menjadi Furqan itu. Dan juga Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah Rasulullah juga memberikan keterangan bahwa Al-Quran ini adalah jamuan. Yang namanya jamuan itu harus jamuan itu harus disantapkan begitu. Jangan dibiarkan saja. Sudah dijamuan ya. Misalnya kalau kita sering mendengar ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Siapa yang percaya pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamu ya. Ini dalam sejarah. Lantas kalau dalam Al-Qur'an ya, kalau panjenengan membuka ya, surah ya Hud ayat 6965 dan surat Ad-Dzariyat ayat 24 sampai 27. Itu Nabi Ibrahim mencontohkan menghormati tamu. Kebetulan tamunya Nabi Ibrahim ini malaikat. Tapi suguhannya luar biasa karena Nabi Ibrahim ini seorang nabi juga uswatun hasanah ya. Dalam ayat disebutkan maka Nabi disuruh mengikuti milah Ibrahim. Apa yang disuguhkan Ibrahim pada tamunya misalnya? Sapi panggang, Pak. Jadi nanti bisa dibuka surat Hud surat 11 ayat 69-70 dan juga dalam surat Dzariyat surat 51 ayat 24 sampai 27. Misalnya seperti itu. Dan di dalam maka Nabi mengatakan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaklah menghormati tamu. Jangan tamunya sudah setengah jam wedang putih herung metu misalnya seperti itu. Inilah sebagai contoh bahwa oh ternyata disitulah keterangan-keterangan yang berhubungan dengan sosial. Maka Nabi juga memberikan penjelasan yang lebih rinci lagi. Siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, Al-Quran ini akan menuntun mereka ini ke surga, ke jannah. Tetapi siapa yang menjadikan Al-Quran ini di belakang, maka Quran ini akan mendorong mereka ini ke neraka. Inilah sebenarnya luar biasa ya kalau kita melihat pesan-pesan Rasulullah. Sehingga Nabi juga pesan juga ada kaum yang diangkat derajatnya dengan Al-Quran, tapi ada yang direndahkan dengan Al-Quran. Dan juga kalau kita membaca pahalanya sekian, nanti menjadi syafaat ya. Karena mendapat syafaat karena apa? Faham ilmunya kemudian dijalankan itu kan menjadi syafaat. Bukan tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah belajar terus wah mudah-mudahan dapat syafaat. Ini namanya judi. Nanti kita harus membaca, kemudian pahami, kita praktekkan, kita amalkan. Nah Ibu Bapak yang saya hormati, itu tadi sebagai prolog dalam kajian sore hari ini. Sekarang mari kita berselancar melihat ayat-ayat Allah. Kita mulai ya dari surat 10 ayat 100 dulu, bahwa kita dalam belajar ini memang supaya menggunakan akal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana li nafsin an tu'mina illa bi'idnillahi wa yaj'al rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Dan tidaklah suatu diri akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan dia jadikan murka atas orang-orang yang tidak menggunakan akal, yang tidak mau berpikir ya.
Ini surat Yunus ayat 100. Jadi memang kita harus menggunakan pikiran atau akal kita. Maka makhluk di semesta ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain itu adalah di akalnya. Kalau manusia kan dapat uang sekian masih kurang, sehingga banyak orang yang serakah dan korupsi dan lain sebagainya. Kalau burung ya sudah kenyang ya sudah pulang. Ayam juga begitu, sudah kenyang ya sudah tidur dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dan waktu Allah menurunkan Al-Quran ini, ayat-ayat itu ada yang muhkamat dan mutasabiyat. Tapi bagi orang-orang yang beriman ya, yang maju dalam ilmu ya, warasikhuna fi ilmi yaquluna amana kulumi indi rabbina wa ma yadhakaru ila ulul albab. Jadi orang yang rasikhuna fil ilmi, yang maju dalam ilmu itu, wah ini ayat-ayat ini dari Allah, dan dia sebagai pemikiran dan ingat selalu bahwa dia akan menjadi orang-orang yang ulul albab, karena tidak akan belajar kecuali orang-orang yang ulul albab. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, lantas ada beberapa ayat yang berhubungan dengan nuzul Quran. Yang ini ayat ini populer sekali ya. Kalau 17 Ramadan biasa dibaca atau dikaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfisar. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna sungguhnya kami anzalnahu, ini fi'il madhi, kami telah menurunkan ya, di dalamnya itu menurunkannya fi lailatul qadr, dalam malam. Al-qadr itu ketentuan, jadi takdir itu ketentuan, tapi bisa diartikan malam kemuliaan ya tidak apa-apa. Tapi secara lughawi dulu, secara mufrodah, qadr itu adalah ketentuan, qadara yakdiru ya. Kemudian wa ma anzalnaka ma Lailatul Qadr. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadr? Lailatul Qadr yaitu khairum min alfisar, lebih bagus, lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu ya, turun ya, ini fi'il mudhari' berarti akan turun atau sedang turun. Al malaikah, malaikat, waruh dan ruh. Kalau dalam terjemahan roh ini dari kurung Jibril ya, roh. Fiha, di dalam malam itu, hanya kembali, domirnya kembali kepada Lailah, karena bentuknya adalah mu'anas atau perempuan. Bi'idni rabbihim, dengan izin Rabb mereka. Mingkuli amr, dari setiap urusan. Salamun, keselamatan. Iya, dia, kata, sehingga ya, matola'il itu terbit ya, fajar adalah waktu transisi dari gelap ke terang, itu namanya fajar. Nah, karena semesta ini simetris dengan jiwa kita, manusia juga begitu. Kalau jiwanya itu mengalami transisi dari gelap ke fajar, dia akan mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar itu. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kata kuncinya adalah Lailatul Qadar. Kemudian yang turun itu malaikat dan roh. Sehingga malaikat dan roh ini memberikan ya, keterangan ataupun memberikan makna bagi orang-orang yang mendapatkannya ini setiap urusan. Kalau saya membaca beberapa tafsir bahwa Al-Quran ini sudah turun semua saat ini, namun yang namanya hikmahnya tentang ilmunya yang banyak itu adalah masih bisa diturunkan oleh Allah. Misalnya waktu dulu belum dipahami oleh orang. Contoh kalau di dalam tafsir klasik itu tentang wanita mengandung, bayinya atau janinnya itu laki atau perempuannya gaib. Tapi dalam tafsir modern sudah tidak gaib lagi, bisa di USG antara perempuan atau laki-laki.
Misalnya seperti itu. Jadi gaib itu tentang berhubungan dengan ilmu, karena Allah itu membukakan ilmu disesuaikan dengan kecerdasan dan peradaban manusia. Sehingga kalau sudah mendapatkan sesuatu yang oleh Allah di sini adalah yang turun adalah malaikat dan roh. Roh itu artinya kalau kita sudah ke dimensi roh, dimensi tinggi, dimensi alam-alam malakut, ya, itu kan kalau dalam surat Al-Ma'arij ayat 4, ya, itu kan 50.000 tahun, dalam arti ternyata jiwa seseorang itu kalau dia itu belum mengalami peningkatan pertumbuhan keimanan dan jiwa ini masih dalam keadaan zulumat gelap, ini ibaratnya dia masih di alam-alam jasmani. Tapi manakala sudah mendapatkan cahaya nurullah, cahaya dari Allah, dia akan mengalami transisi dari gelap ke terang tadi, fajar tadi, dia sudah menjadi orang-orang yang diibaratkan itu sudah di alam roh, ya. Perbandingannya bukan hanya 1000 dan tahun di bumi, sudah dalam perhitungannya itu dihitung 50.000 tahun keadaan di bumi. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, kalau keselamatan dia hingga terbit fajar, ya, ini Al-Quran diturunkan, ya, kalau ini dari sisi tafsir yang dalam arti astronomi dulu, ya, bahwa ketika Lailatul Qadar itu Sidratil Muntaha persis berada di atas orbit bumi yang disebut malam qadar atau malam ketentuan. Keadaan yang seperti itu akan menjadikan kondisi bumi dan juga planet-planet di bawahnya, misalnya Jupiter, Saturnus, Mars, bumi, akan keadaannya sangat bagus karena Sidratil Muntaha itu sangat besar dalam posisi terjauh dalam wilayah tata surya kita. Maka akan menimbulkan keadaan cuaca bumi sangat baik karena adanya penyebaran radiasi dari Sidratil Muntaha. Ya, ini namanya penjelasan tafsir. Kita boleh percaya, boleh tidak, kan begitu. Kemudian kalau syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran udalinasi wa bayyinatin minal huda tadi kita sudah membahasnya, ya. Maka dalam Al-Quran diturunkan ini sering kita sebut nuzulul Quran, ya. Kita harus memahami yang diturunkan Allah itu untuk saat ini adalah hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Kan sering saya sampaikan bahwa Al-Quran ini berlapis-lapis. Ada, ya saya contohkan sering, ya, buah kelapa itu ada serabutnya, ada tempurungnya, ada buah kelapanya, ada air kelapanya. Lantas buah kelapa ini bisa menjadi santan, santan kemudian bisa menjadi minyak. Minyak ini masih ada ampasnya juga enak, ya. Namanya blondo, Pak. Mungkin kalau yang punya mbah-mbah dulu masih pakai ini, alami sekali minyak kelapa. Itu lebih sehat daripada minyak sawit sebetulnya. Nah, inilah level-level Al-Qur'ani, ya. Kalau dari sisi akademik itu ada lapisan translasi, ya. Itu baru diterjemahkan, ya. Kemudian interpretasi sudah bisa sedikit ada penilaian, dan kemudian yang terakhir adalah bisa elaborasi ataupun transformasi, dijelaskan, kemudian orang lain itu bisa mendapat pelajaran dari itu. Nah, maka di dalam surat 17 surat Al-Isra ayat 9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubassirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun kabir. Ajrun kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah menunjuki untuk dia yang berpendirian dan memberi kabar gembira untuk orang mukmin yang melakukan amal soleh. Nabi mereka, balasan mereka, ya,
adalah balasan yang besar. Jadi orang yang menjadikan Al-Quran sebagai ya akwam itu isim a'dham ya, dari kawim itu kuat. Jadi Al-Quran ini adalah sesuatu yang pedoman yang kuat, untuk pegangan yang kuat, dan itu kabar gembira untuk orang-orang yang mukmin. Karena mengetahui orang mukmin ya. Kok gembira? Nah, kalau kalian baca surat Toha ayat 2 itu kan, tidaklah aku menurun Al-Quran supaya kamu itu menjadi susah. Artinya Al-Quran turun ini supaya kamu menjadi bahagia atau gembira karena mendapat petunjuk. Misalnya kalian mau bepergian, belum pernah pergi misalnya ke kota Banyuwangi, tetapi karena belum pernah pergi, kemudian dikasih data, petanya kalian baca, pelajari, oh ternyata demikian. Nah ini akan menjadikan ada pencerahan, udah punya pegangan kuat. Beda kalau kita pergi suatu kota, belum pernah baca peta, belum pernah ke situ. Nah ini mungkin ya tanyanya beberapa kali mau yang tempat yang kita tuju itu. Nah, misalnya seperti itu. Nah Bapak Ibu yang sekalian yang saya hormati, maka ayat ini berkorelasi dengan surat Al-An'am ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Bahwa Al-Quran ini adalah siratal mustaqimku, atau tuntun aku yang tegak, jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, Al-Quran itu. Wala tatabi'us subula, janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafaroko bikum ansabilihi, kalau kamu mengikuti jalan yang lain akan memecah belakan, mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Zalikum wasokum bihi, yang diberikan itu adalah wasiat ya, untuknya. La'alakum tatakun, agar supaya kamu itu bertakwa ya. Bertakwa itu menginsafi, supaya kamu insaf dengan Al-Quran sebagai siratal mustaqim. Jadi kalau kita ihdinas siratal mustaqim ya, menurut ayat ini siratal mustaqim itu ya Al-Quran itu ya, bukan rambut dibelah 7. Itu namanya metafora. Jadi kalau ada mbah-mbah kita menerangkan rambut dibelah 7, di bawahnya ada neraka, ini sebenarnya siloka atau permisalan, atau namanya adalah metafora, bukan sesungguhnya. Tapi sungguhnya ya ayat ini, wa ana, dan sungguhnya hadza, ini Al-Quran siratim mustaqimah ya. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang tegak. Fatabi'uhu ya. Ini fi'il amr atau perintah, fa maka itabi'u, ikutilah. Nah, maka Rasul juga itu Al-Quran. Di depan tadi saya mengatakan bahwa akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Maka dalam surah Ali Imran ayat 31 kan ya, atiullah wa atiur Rasul. Mayuti'illah wa Rasul, siapa yang mengikuti Allah, yang mengikuti Rasul ya. Oh ini ayatnya istilahnya bahwa aku ini ya, siapa yang mengikuti aku ini cinta pada Allah, maka kamu harus juga cinta pada Allah. Man ata'ani faqad ata'allah, kan begitu ya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kita tadi ya, dalam kita belajar, karena kita ini orang bertakwa, cirinya juga belajar Al-Quran, kan begitu ya. Ini keterangan dari Allah sendiri, bukan dari saya yang berkata Al-Quran ya. Hadza bayanul linasi wa huda wa mau'udatul lil mutaqin. Ini ya, Al-Quran adalah bayanun, keterangan linasi untuk manusia, wa huda, dan petunjuk, wal mau'idah, dan pelajaran lil mutaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Berarti orang bertakwa itu mesti mempelajari, kan begitu. Dalam kita belajar, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan lemah, kamu jangan merasa duka cita. Sungguhnya kamu ini lebih tinggi
dari kaum yang tidak belajar tadi jika kamu mengimani. Jadi karena sudah memahami kemudian mendapatkan petunjuk pencerahan kemudian mendapat nur ilahi, ya akhirnya dia kuat, tidak lemah, tidak duka cita, tapi sudah gembira dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Allah juga sudah berpesan ya dalam surat Nur surat 24 ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayati bayyinatil la'allakum tadhakkarun. Surat yang kami turunkan dia dan kami wajibkan dia untuk dilaksanakan ya. Faradnaha, dan kami turunkan di dalamnya ayat yang menerangkan, semoga kamu memikirkan. Kembali coba kita memikirkan. Karena dalam surat Yunus ayat 100 tadi Allah murka kepada orang-orang yang tidak mau menggunakan akal, karena perbedaan manusia dengan makhluk yang lain di semesta ini adalah di dalam akalnya. Bapak Ibu yang saya hormati, maka Allah sendiri juga berpesan bahwa jihad yang paling utama itu adalah kita berjuang dengan Al-Quran untuk menghadapi orang-orang kafir. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihatan kabiro. Maka kamu jangan mentaati orang-orang kafir dan berjuanglah dengan Al-Quran mereka dengan perjuangan yang besar. Jadi jihad akbar kalau di sini Al-Qurannya seperti itu. Tapi kafir ini harus kita terjemahkan, Pak, karena kafir ini bahasa Arab, bahasa Al-Quran ya. Jadi kafir itu artinya tertutup atau orang yang mendustakan. Jadi tertutup kolbunya, tertutup hatinya, tidak mau menerima. Maka kita disuruh jihad dengan Al-Quran ini ya. Jihad dengan Al-Quran ini namanya jihadan kabiro, jihad yang akbar. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita lanjut ya, bahwa Al-Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Maka orang-orang yang ketemu Tuhan karena dia menyelidiki semesta, kemudian dia juga belajar Al-Quran ya. Ada contoh misalnya yang menemukan hukum gravitasi, itu cuma dia itu duduk atau berbaring di bawah pohon apel atau pohon rindang ringin, kemudian ada buah jatuh. Dia berpikir, ini kok jatuhnya ke bawah tidak ke atas. Oh ternyata langsung dia, oh ini di dalam ini ada yang namanya gravitasi. Kemudian para ahli sekarang menemukan juga kenapa bumi ini menarik yang di atas. Ternyata dalam Al-Quran ada istilah rawasya. Kalau dalam terjemahan biasa kan diartikan gunung, padahal rawasya ini para ahli fisika menerjemahkan batang magnet yang bisa memutar bumi ini 24 jam sehari dengan kecepatan 1665 km, padahal berbobot kurang lebih 600 triliun ton. Nah, maka rawasya diterjemahkan dengan batang magnet yang bisa sebagai motor penggerak bumi ini. Sebagai contoh, ini kita manusia diseru, Pak, oleh Allah Ta'ala dalam surat 55 ya, surat Rahman ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi innistata'tum antanfadu min aktori samawat wal ard fanfudu latang fudu ila bisultan. Wahai masyarakat jin dan manusia, yang disitu itu masyarakat jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi daerah langit, planet-planet dan bumi atau ruang angkasa dan bumi ini, maka lintasilah. Tidaklah kamu akan melintasi kecuali dengan sultan. Sultan itu daya atau kekuatan, namanya iptek.
ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini berarti Al-Quran mengandung ilmu yang sangat luar biasa. Kalau kamu mau menjelajahi angkasa, ya, kalau punya Bapak Ibu buka aplikasi Stellarium, di sini akan kelihatan bintang dan planet-planet. Kemudian ada yang namanya satelit. Nanti gambarnya berjalan seperti satelit itu. Ya, ada yang ke sana, ada yang kemari dan lain sebagainya. Ini kan pakai ilmu pengetahuan, ya. Jadi ilmu pengetahuan dalam Al-Quran itu sebenarnya mengandung isyarat yang sangat luar biasa tentang teknologi. Ya mungkin karena ya nuwun sewu, kita umat Islam mungkin sebagian hanya sibuk ya menghafal dan lain sebagainya, sehingga teknologi ilmu-ilmu yang Al-Quran sebagai petunjuk tadi dipelajari oleh orang lain yang bisa menciptakan ini dan itu. Tapi orang Islam yang maju dalam ilmunya juga sudah bisa membuat rudal, Pak. Rudal tembakan antar pulau ya, 1000 km bisa ya. Kok bisa apa? Selain itu kan ada namanya titik koordinat lintang utara, lintang selatan dan lain sebagainya, dan ilmunya karena tak tinggi jadi bisa menjangkau seperti itu. Kemudian yang masih berhubungan dengan isyarat Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan ya. Di dalam surah 77 ayat 30 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Antolikul illa dzillin dzisalasin syu'ab. Datangilah ya kepada dzillu. Dzillu itu ya tempat yang ada bayangan, yang punya 3 lingkaran ya. Dzisalasi syu'ab. Nah, ini kan ayat ini kalau kita tidak memahami astronomi, yang punya 3 lingkaran itu apa? Ternyata para ahli menemukan yang namanya adalah planet Saturnus. Jadi kalau bisa kamu silahkan mau ke Saturnus sana. Ya, ini kan ya sesuatu yang luar biasa kalau Al-Quran kita pahami dari ilmu astronomi. Ternyata ya kita juga silahkan kalau mau ke sana ya. Maka dalam surat 65 ayat 12 itu ada istilah yatanuzal amru. Di antara samawat ini akan ada besok mungkin berapa ratus tahun lagi ada naik turun antara planet satu dengan planet yang lain. Itu artinya memang Al-Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, namun dalam kita berdakwah ataupun menyampaikan Al-Quran itu ada tantangan ya. Rasulullah juga pernah mendapat tantangan yang luar biasa, Pak. Sehingga Rasulullah itu mengeluh pada Allah. Ya, bukan mengeluh ya, apa ya istilahnya, komplain ya tidak. Pakai bahasanya itu pada Allah begini ya. Wa qala rasulu ya. Ini dalam surat Furqan ayat 30 ya. Wa qala rasulu, dan berkata Rasul, ya Rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'an mahjura. Wahai Tuhanku, sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Jadi Rasulullah juga mungkin ya sudah dakwah dan sebagainya itu diabaikan oleh orang-orang itu. Ya itu memang resiko, ada tantangan ya. Harus sabar dalam dakwah itu, harus sabar. Maka dalam surat An-Nahl ayat 125 itu ut'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ya. Kalau kamu menyeru kepada Rabb, kepada garis hukum Allah itu yaitu dengan baik. Kalaupun ya wajadilhum, kalaupun diskusi atau jidal itu dengan cara yang baik ya, begitu. Nah, kenapa demikian? Orang-orang mengabaikan. Kalau disampaikan Al-Quran itu malah Rasulullah suruh mengganti, Pak. Ya. Surah Yunus ayat 15,
Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain atau selain Quran saja dari yang ini dan gantilah. Nabi Muhammad suruh mengatakan, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar. Jadi ada orang waktu zaman Nabi, wah jangan Quran lah, ganti saja kan begitu. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, sebagai ayat terakhir ini mari diresapi ya, khususnya ibu-ibu kalau pas pengajian suka ngobrol sendiri ya. Nanti kena ayat ini ya. Ayat ini ayat berat ya. Dicatat surat Fusilat surat 41 ayat 26 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'alakum taklibun. Dan orang-orang yang kafir berkata, wa qala alladziina kafaru, orang yang masih tertutup berkata. Perkataannya apa? La tasma'u ya. Li hadzal Qur'an ya. Kamu jangan mendengarkan ini Al-Qur'an. Kan luar biasa, Pak. Dan ini kan menghalang tantangan kita ya. Kemudian walgau, bikinlah gaduh saja. Jadi wis pokoknya nek anu wis rasa ngrungokne wae, rame dhewe wae misalnya seperti itu. Ini ayatnya, kalau ada ayatnya itu ada pelakunya, nuwun sewu maaf ya. Ini saya mengingatkan khususnya ya diri saya dan yang mau diingatkan kan begitu. Kalau alah rapopo omongan karo kancane ngono. Ya itu ya kalau yang ngajinya baru kemarin ya enggak apa-apa, tapi kalau ngajinya sudah lama, pengajian rame sendiri, ya ini namanya kena ayat ini ya, kena ayat ini. Supaya apa? La'alakum taklibun, supaya apa? Supaya kamu dapat mengalahkan mereka ya. Jadi orang kafir itu kalau dijelaskan Al-Quran itu jangan dengarkan Quran ini. La tasma'u ya li hadzal Quran. Ayatnya jelas sekali. Kamu jangan mendengarkan Al-Quran ini loh. Wal kau dan bikinlah gaduh. Luar biasa ini. Kalau tadi Rasul sambat kargo salah, ya Allah, kamu ini mengabaikan Al-Quran ya. Karena apa ya, tadi orang kafir itu kalau disampaikan Al-Quran malah ya jangan mendengarkan ini Quran. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu karena kita juga belajar Al-Quran dengan istilah nuzulul Quran, semoga kita semua ini mendapatkan hikmah yang kita pelajari dari Al-Quran itu. Karena di depan sudah saya mengatakan ya bahwa sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Dan kalau Al-Quran kita taruh di depan sebagai petunjuk, Al-Quran ini akan menuntun kita ke surga. Tapi kalau Al-Quran ini kita sampingkan atau di belakang, maka kita ini akan didorong ke neraka. Karena iblis selalu menggoda. Dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17, iblis ini menggoda dari depan, dari belakang, kanan, kiri ya. Dari depan ya, supaya kita ini dihalang-halangi untuk berbuat baik. Dari belakang supaya kita ini menjalani kesalahan atau dosa-dosa masa lampau, supaya mengulangi lagi. Dari kanan ya, supaya kita ini ya malas berbuat baik dan supaya kita berbuat yang kiri atau istilahnya berbuat yang tidak baik. Karena kadang Al-Quran itu menggunakan istilah kanan untuk kaum yang baik, kiri untuk kaum yang tidak baik. Oleh karena itu semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala selalu bisa mencontoh Rasulullah ya tadi, khuluqul Quran, akhlaknya Al-Quran,
tanggung jawab, adil, sabar, dan kita menjadi orang yang selalu eling lan waspada, karena hidup ini ada suka duka, sakit dan meninggal. Suka kita sering suka karena diberikan rezeki, kesehatan dan lain-lain. Duka kadang kita supaya kita ini tidak ada kemelekatan kepada duniawi, dan sakit mungkin juga karena sunatullah tidak ada keseimbangan di antara pola hidup dan juga makan yang kita jalani, karena kita juga kadang sakit. Kemudian meninggal, semua ini pasti tidak ada yang tidak akan meninggal. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Yahdillahu linurihi ma yasha. Allah memberikan petunjuk semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasru minallahi wa qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.